Sugeng Rahayu, salam sejahtera untuk para sahabat Dapur Jowo. Kali ini giliran zodiak Libra. Sekali lagi, mau tidak percaya tinggalkan channel ini aja, mau percaya monggo, semoga ini bermanfaat. Dan jadi untuk para yang mungkin bisa melihat, memang untuk membedakan energi arwah atau energi yang negatifnya sangat tinggi, biasanya Bangsa Jin menyerupai arwah. Jadi kenapa saya bisa memanggil arwah zodiak kerabat dari kerabat Libra di sini, karena saya kalau di roh itu hanya dingin ya, bulu kuduk kulitnya yang di sini-sini aja. Tetapi kalau Bangsa Jin yang energi negatifnya tinggi ini, yang biasanya kayak ini menyerupai ini itu genderuwo itu sini, yang tebal itu sini, ini rasanya kayak tebal, itu biasanya yang energi negatifnya tinggi, berarti itu bukan arwah. Kalau misalnya kalian ketemu arwah yang mirip ibu kalian atau kakak kalian misalnya, atau ayah kalian, tetapi kalian kok begininya di sininya yang tebal, itu berarti bisa jadi jin yang menyerupai orang tua kalian atau kakak kalian atau ibu kalian. Jadi di sini kan saya juga mempelajari, akhirnya kalau seperti itu saya merasakan hanya dingin aja. Jadi biasanya memang insya Allah asli mereka, dan pastinya saya yakin Tuhan itu di agama itu pasti percaya dengan yang gaib, alam lain ada. Nah pasti manusia juga dikasih kode dong, seperti kita dikasih feeling, dikasih intuisi, akhirnya tahu orang ini nggak baik, orang ini tulus, kita bisa merasakan. Untuk hal-hal seperti itu pun juga kita bisa ada kodenya, seperti itu tadi. Kalau yang energi negatifnya tinggi seperti genderuwo, kuntilanak, ya jin-jin yang jelek-jelek itu pasti yang sini, yang suka usil menghantui kita itu yang sini tuh, yang tebel sampai kalau orang Jawa bilang mengkorok gitu ya. Kalau yang seperti ini pasti terasa begini. Oke, akan saya panggilkan bintang tamunya semua untuk mulai zodiak Libra. Di sini sudah banyak, kayaknya lebih dari 5 kategori ya. Jadi gini, ada kategori misalnya ayah kandung, blok ayah kandung sendiri yang berpesan ke anaknya, kakak kandung ini. Jadi pastinya akan ada part 2 nanti, karena masih banyak yang belum saya ini. Dan yang saya ambil hanya 5 dulu yang di depan, nomor antara 1 sampai 5, karena nggak akan mungkin cukup durasinya. Oke. Antrian nomor 1, ayah kandung untuk zodiak Libra. Mungkin papa saya juga datang, karena saya ini Libra. Ini rasanya mau menangis karena kangen sebenarnya saya sama bapak saya ya, kangen. Tapi walau saya tahu bapak saya di sana bahagia, jadi I'm okay. Jadi gitu, walaupun kadang-kadang ya sudahlah gitu. Sekarang ambil kartu yang hijau paling bawah. Pesan ingin berpesan pada anaknya. Ada true love, your wholeness and safety lie within, not from a partner, but this sovereignty actually leads to the deepest intimacy for you to stop using others. Let me stand on my own feet, dear Lord. Jadi di sini kamu harus bisa hidup berdiri sendiri. Kamu tidak boleh bergantung dari orang lain. Kamu harus mandiri sekarang. Di sini mungkin ada beberapa anak yang sangat dekat dengan bapaknya, akhirnya bergantung hidupnya jadi dari bapaknya dulu ya. Jadi ayahnya berpesan bahwa kamu harus bisa mencintai seseorang yang ada di samping kamu saat ini. Jadi menantunya bapak ini ya. Jadi ini dia adalah sudah menjadi ibaratnya cinta sejati kamu, dan kamu juga harus, hubungan kalian harus baik-baik saja. Jadi apapun yang mungkin pasangan kamu lakukan dengan kamu, tetap kamu harus tulus, jadi gitu. Karena kalau sama dia nanti tidak baik, pasti sama Tuhan juga akan dipisahkan dengan cara Tuhan. Jadi tetaplah tulus. Kalau memang ketulusan kamu bisa merubah pasangan kamu, biasanya bisa jadi seperti itu. Tergantung Tuhan bagaimana nanti melihat ketulusan kamu. Bisa jadi dengan ketulusan kamu itu akan merubah pasangan kamu, merubah suami kamu, katanya gitu. Jadi jangan terlalu bersedih, hadapi dengan penuh harapan, katanya di dalam hati.
lakukan yang sangat baik dan hal terbaik dalam hidup kamu, karena setiap hari ingat bahwa kebaikan kamu itu kamu tanam, adalah tanaman yang kamu tanam untuk masa depan kamu dan anak cucu kamu, katanya gitu. Jadi seperti yang beliau rasakan, ternyata hidup di sini, di alam sini itu apa yang kita lakukan di dunia itu berakibat, berdampak sangat berdampak ya, apapun yang kita lakukan itu di alam sana. Jadi gitu, benar-benar Tuhan itu sangat memperhitungkan setiap detil kelakuan kita. Jadi jadilah orang yang baik dan tetap selalu mendekat sama Tuhan, katanya gitu. Oke, selanjutnya ya, tamu kedua. Ini adalah seorang kakak. Seorang kakak ya, ini kakak dari zodiak Libra. Saya ingin berpesan ke mamah saya yang berzodiak Libra, mamahnya katanya. Terus berarti ini anak pertama, ya anak pertama, katanya anak pertama meninggal pada saat remaja. Kartu yang ketiga ya, kartu yang ketiga. Terus kartu yang ketiga juga ada door to spirit. Jadi katanya mamanya itu sangat dekat sama Tuhan, baik sekali katanya. Dia itu ibadahnya baik ya, menjadi seorang ibu yang sangat baik. Dan dia selalu membacakan doa-doa setiap malam untuk dia, katanya. Maaf ya, ini kopi saya dengan gelas favorit. Kopi dan gelas favorit saya. Dia hanya ingin menyampaikan bahwa doa-doa mama itu nyampe ke dia, katanya. Jadi aku punya tempat terbaik di sana, di fasilitas yang baik pula di alam sana karena doa-doa mama. Dia ingin berterima kasih di sini ya, berterima kasih kepada mama karena mama sudah selalu ingat terhadapku walaupun aku sudah secara jasad tidak ada. Hati mama selalu nyambung ke aku kan. Di sini ada perfeksionis bahwa di sini adalah to make as many mistakes as I need. Oh, jadi apapun yang aku lakukan dulu menjadi anakmu dari kecil sampai aku dewasa, sampai aku kembali sama Tuhan, mohon maaf jika aku pernah bahkan sering mungkin menyakiti mama dengan kata-kataku. Terima kasih, katanya, terima kasih. Mama selalu memaafkan aku, mama selalu mendoakan aku walaupun aku sebenarnya bukan anak yang sebaik itu. Jadi intinya sangat berterima kasih. Jadi mama harus baik-baik saja karena masih ada adik, masih ada ayah yang harus mama rawat, katanya gitu. Mama harus tetap selalu tegar dan menjadi ibu yang baik dan istri yang baik bagi keluarga. Oke, selanjutnya tamu ketiga. Saya shuffle dulu yang sudah dipilih. Seorang adik yang pernah keguguran. Ini adik saya ini. Salah satunya ada adik saya karena saya juga punya adik yang pernah keguguran ya. Ini ada adik saya juga. Jadi pesannya ke ibu, katanya mau ke ibu. Semuanya sama, ini yang kasusnya sama. Green card yang paling bawah. Terus paling bawah juga. Ada self love. Di sini show me how to take care of the inner child, show me how to be kind within. Jadi ini mengingatkan kepada mamahnya ya. Ini termasuk orang tua saya nih ya, mamahnya. Bahwa dia minta di Al-Fatihah walaupun mereka itu keteragan, apa ya, kalau orang Jawa keteragan, keguguran, kita tetap harus minta doa karena apa? Dengan orang tuanya mendoakan mereka, membacakan Al-Fatihah, jadi mereka tuh ingat bahwa mereka tuh punya amanah, punya anak, walaupun tidak tumbuh besar atau hidup ya, tetapi sudah ada ruhnya. Nah, ruhnya itu tumbuh besar di sana. Nah, kehebatannya anak keguguran itu kalau misalnya ibunya masih connected, keluarganya connected, dibacakan terus, mereka juga bisa mendoakan kembali, katanya, untuk kebaikan orang tuanya. Sebenarnya kalau dia sih baik-baik saja, cuman di sini mengingatkan bahwa agar dia selalu mendoakan
orang tuanya, mendoakan anaknya, katanya bacakan Al-Fatihah jangan lupa. Terus kalau bisa apalagi bulan Ramadan seperti ini, mereka dibelikan, misalnya laki-laki nih seperti adik saya, seperangkat alat sholat diberikan kepada orang yang kalau sudah seumuran dia, yang baik juga, yang rajin sholat, yang rajin ibadah agama apapun, atau bersedekah diniatkan ke dia gitu. Katanya biar rezekinya mamanya tidak tersumbat, karena itu bisa jadi salah satu untuk rezeki tersumbat itu. Karena pengalaman pribadi saya pernah cerita di video yang lalu bahwa dulu ibu saya pas jualan itu sepi, padahal sudah sedekah, sudah ngaji Al-Waqiah, apa ya kok masih ada yang salah. Ternyata kami istiqoroh, saya ditemuin sama adik saya yang pernah keguguran. Ternyata belum pernah kayak mungkin dibajui, jadi hanya dibungkuskan dulu kalau keterangan itu, keguguran itu. Jadi waktu itu ibu saya memberikan seperangkat alat sholat, diberikan pada anak yang biasanya sangat rajin sholat atau yang baiklah akhlaknya. Akhirnya malamnya kami dimimpin bahwa adik itu sudah pakai baju udah besar gitu, dan di situ akhirnya kayak jualan ibu itu akhirnya rezekinya lancar lagi. Jadi ini pengalaman pribadi saya. Itu aja ya. Terus terus ada door to romance, jadi ada pintu untuk, jadi pada saat si dia keguguran nanti dibacakan Al-Fatihah juga rutin seperti anak-anaknya yang hidup, itu memberikan pintu keberkahan katanya untuk orang tuanya, katanya gitu. Jadi walaupun kami tidak bertumbuh di dunia, tapi kami juga bertumbuh di alam sini katanya. Jadi tetap saya statusnya juga anaknya, karena waktu keguguran itu sudah umur sudah ada ruhnya 4 bulan lebih gitu. Oke, selanjutnya ya, tampil selanjutnya ya. Kita shuffle dulu. Ini ada kakek nenek ya, ini ada cucunya, mau pesan ke anak cucunya katanya. Ada yang anaknya juga zodiak Libra, cucunya juga Libra ya. Oke, tamu selanjutnya ada kakek nenek tadi ya, sudah saya shuffle. Oke, abundance. Terus kartu ini katanya langsung ini, wisdom. The abundance adalah kelimpahan ya. Please show me how to feel fully deserving to receive. I release my ego's plan and open to being a vehicle for abundance. Jadi gini, maksudnya insya Allah ini adalah maksudnya kakek neneknya sudah memberikan peninggalan yang sangat luar biasa ya, kelimpahan. Karena jasa kakek neneknya menjadi orang yang luar biasa di dunia itu ya, sehingga kemuliaannya itu terasa sampai cucunya, sampai anak. Di sini pesan ke anak cucunya, jika ada salah satu anaknya juga yang menjadi subscriber saya, katanya juga cucunya nanti yang melihat. Ini segerombolan kakek nenek yang dulu kehidupannya penuh dengan kemuliaan. Penuh dengan kemuliaan, sehingga kehidupan anak cucunya sekarang itu berlimpah, sangat mudah katanya. Karena dulu peninggalannya itu berarti di sini bisa jadi seorang kiai atau seorang yang memang berjasa besar di lingkungan masyarakat begitu ya kakek ya, katanya. Iya. Jadi harus hidup dengan kebijaksanaan katanya. Jadi ini rata-rata adalah kakek nenek yang dulu punya pondok pesantren. Di sini mengingatkan bahwa kalian walaupun menjadi seseorang sekarang yang menjadi seorang yang mungkin disegani banyak orang, menjadi pusat untuk konsultasi katanya. Di sini ada wisdom. Jadi kalian harus tetap menjadi orang yang bijaksana. Jadi now is the time to call up on your inner fairy wisdom to help you with a challenge. Have you ever been told that you're wise beyond your years? Jadi setiap tahun harus dianalisa, karena jangan sampai kalian salah jalan. Karena katanya ada salah satu yang ini mengingatkan cucunya tidak seperti dia. Jadi sudah ada sesuatu yang akhirnya tidak amanah. Jadi diingatkan lagi untuk amanah gitu ya kayak ya. Jadi seseorang yang amanah, jujur dan punya tanggung jawab moral. Karena kelak apa yang kamu kasihkan ke orang-orang yang kalian bimbing itu kalian bertanggungjawabkan di hadapan Tuhan katanya. Semua yang kalian lakukan di dunia ini akan ada pertanggungjawabannya katanya gitu. Ini ada seorang anak perempuan dari yang
yang pernah digugurkan. Sekarang digugur, iya. Sudah ada ruhnya, katanya digugurkan 6 bulan 7 bulan, katanya beberapa anak yang digugurkan. Ingin bilang ke ibunya. Kartu terakhir, find balance, menemukan keseimbangan. Find the balance between your work, rest, and playtime, and you will have more energy, harmony, and productivity in your life. Take a power nap. Terus biru, door to romance lagi. Apa yang ingin disampaikan ke anaknya, ke ibunya, ke mamanya. Jadi tolong belikan aku seperangkat alat sholat, katanya. Belikan dan sedekahkan, katanya gitu. Terus ibu tuh sudah melakukan banyak kesalahan. Ibu sudah memutus pintu keberkahan. Jadi hidup ibu sekarang itu kayak misalnya sengsara, rezeki sulit, walaupun sudah sholat rajin atau melakukan banyak hal ibadah baik, tetapi ingat, ibu pernah melakukan kesalahan dengan menggugurkan aku, katanya. Menggugurkan aku berarti seperti memutus kehidupan ibu sendiri. Jadi seorang yang menggugurkan itu seperti itu ya. Iya, menggugurkan dengan sengaja berarti memutus kehidupan dia sendiri. Berarti itu artinya bahwa hidupnya akan banyak tidak mudahnya dong. Benar, katanya. Kecuali dia bertobat dan mengakui bahwa dia pernah menggugurkan misalnya ke suaminya atau ke orang tuanya, dan setelah itu dia bertobat. Di situ pengakuan itu kepada orang tua dan suaminya itu adalah pengakuan seperti kehadapan Tuhan bahwa kamu tuh menyesali ibu gitu. Jadi harus begitu kalau ingin hidupnya berubah, ya. Karena hidup seperti itu tidak akan mudah. Seseorang yang pernah menggugurkan pasti hidupnya tidak akan sulit damai, katanya. Sulit tentram, pasti akan banyak masalah, dan kayaknya hidup itu tidak setenang orang-orang yang baik lainnya, katanya gitu. Jadi kalau ingin menemukan ketenangan dan keseimbangan dalam hidup ibu harus melakukan itu. Segera bertobat dan melakukan pengakuan dosa, ibaratnya kepada orang tua atau suaminya, bahwa saya pernah melakukan ini, saya punya salah. Jadi sebenarnya ingin ibunya itu bertobat, sebenarnya intinya begitu ya. Benar, katanya, itu aja. Karena ini seperti aku baik-baik aja di sini, katanya. Aku di hidup yang di tempat yang sangat baik, katanya. Tetap ruhnya tetap ada kan. Jadi walaupun aku hancur belum berkeping, tapi hidupku sangat baik di sini. Yang membuat akhirnya hancur berkeping itu adalah tanda hidup ibu sekarang itu hancur berkeping seperti ibu menghancurkan aku. Itu adalah hukum alam, yaitu hukum Tuhan, katanya. Oke, semoga bermanfaat ya untuk zodiak Libra. Yang selanjutnya masih ada nanti di part 2. Terima kasih. Jika ada salah kata saya mohon maaf. Jika Anda tidak percaya, dengarkan saja channel saya. Ya, kalau yang percaya semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.